Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi 7. Baik Bapak dan Ibu, kita masih ada di mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan kita ada di sesi ke-7. Sesi yang kelima, saya ingatkan yang tadi kita bicara tentang makna dari pembelajaran. Yang ke-6, komponen-komponen di dalam pembelajaran. Dan kali ini sesi yang ke-7 adalah fungsi dari pembelajaran. Ingat Bapak dan Ibu, tadi sesi sebelumnya ada beberapa komponen di dalam belajar, di dalam pembelajaran. 1, pembelajaran harus ada guru, harus ada siswa, harus ada materi, harus ada tempat, harus ada waktu, harus ada tujuan, harus ada metode, dan harus ada sarana dan prasarana. Mungkin setelah sarana prasarana masih ada lagi tuh. Nah, nanti tidak apa-apa, saling mengembangkan. Baik, selanjutnya adalah fungsi pembelajaran. Bapak dan Ibu, kita membangun konsep pembelajaran itu ada 2 fungsi. 1, pembelajaran sebagai sebuah sistem, dan yang kedua, pembelajaran sebagai sebuah proses. Saya ulangi, pembelajaran sebagai sebuah sistem, yang kedua, pembelajaran sebagai sebuah proses. Apa itu? Pembelajaran sebagai sebuah sistem, ingat bahwa pembelajaran itu terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir. Komponen-komponen di dalam pembelajaran yang terorganisir itu apa? Ya, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi, metode pembelajaran, media atau alat peraga yang digunakan, bagaimana mengorganisasi kelas dari menit 1 sampai nanti menit terakhir, kemudian evaluasi pembelajaran sampai kepada tindak lanjut dari evaluasi tersebut, apakah remedi, apakah harus ada pengayaan. Intinya Bapak dan Ibu, pembelajaran sebagai sebuah sistem, bukti dari sistem itu berjalan, Bapak dan Ibu punya perangkat pembelajaran, entah namanya silabus, entah namanya RPP, entah namanya modul, atau nanti kalau misalnya kurikulum berganti lagi namanya apa lagi. Intinya mengajar itu, kalau menurut pembelajaran sebagai sebuah sistem, kita ngajar itu nggak bisa hanya ngomong saja, tetapi ada perangkat pembelajaran yang sebagai pedoman untuk kita belajar, untuk kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Nah, keberadaan beberapa lembar kertas itulah yang dinamakan sebagai pembelajaran sebagai sebuah sistem. Makanya kenapa kok setiap akreditasi, mau akreditasi itu guru-guru repot, kayaknya wah berat sekali. Bapak Ibu guru menyiapkan banyak hal. Padahal sebetulnya banyak hal yang harus disiapkan itu ketika disiapkan setiap hari itu kan nggak ada masalah sebetulnya. Akreditasi itu hanya mencatat saja kan. Kenapa menjadi berat bagi kita? Kenapa setiap akreditasi itu menjadi momok yang menakutkan gitu kan? Karena kita tidak tertib. Kita tidak memahami bahwa pembelajaran itu ada yang dinamai sebagai sebuah sistem. Ada 1 fungsi pembelajaran, yakni sebagai sebuah sistem. Kalau sebagai sebuah sistem, berarti sistem itu ya sesuatu yang baku, yang menjadi standar. Jadi kalau Bapak Ibu guru sebelum ngajar harus punya perangkat pembelajaran yang di dalamnya ada tujuannya, ada materinya yang dipakai, ada strategi atau metode pembelajarannya, ada media atau alat yang digunakan, ada runtutan pengorganisasian kelas dari menit ke-1 sampai menit terakhir, ada bagaimana evaluasinya, ada bagaimana tindak lanjut dari evaluasi itu gitu. Itu harus ada sebelum kita mengajar. Kenapa? Karena disitulah fungsi pembelajaran sebagai sebuah sistem. Jadi guru tidak hanya datang ke kelas, kemudian berdiri di depan, kemudian dia bicara, tidak. Tetapi sebelum guru itu bicara, sebelum guru itu masuk kelas, ingat, fungsi sebagai sebuah sistem harus dituntaskan. Bapak dan Ibu harus sudah bikin
RPP atau silabus atau modul atau perangkat pembelajaran atau apalah namanya itu. Urusan formatnya itu urusan teknis, urusan bagaimana membuatnya itu urusan teknis. Tetapi yang harus Bapak Ibu pahami adalah kita itu memegang sebuah sistem. Jadi kalau mengajar itu harus punya perangkat pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, fungsi pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran sebagai sebuah proses. Nah, ini beda dengan sebagai sebuah sistem. Kalau sebagai sebuah sistem itu terjadi sebelum kita mengajar. Materinya harus kita tentukan dulu, ya kan? Tujuannya harus jelas dulu, ya kan? Metodenya mau pakai apa, alat peraga yang digunakan apa. Ibarat kata, pembelajaran sebagai sebuah sistem itu dikerjakan oleh kita sebagai seorang guru sebelum masuk di dalam kelas. Itu harus clear semua, harus tercatat. Ketika sudah tercatat, maka nanti pada saat akreditasi kita nggak susah, tinggal ngumpulin saja, tinggal ngeprint saja, gitu kan. Nah, baru nanti kalau sudah sampai di dalam kelas, ada fungsi pembelajaran selanjutnya adalah pembelajaran sebagai sebuah proses. Pembelajaran sebagai sebuah proses ini menekankan bagaimana kemampuan interaksi kita di dalam kelas. Apakah nanti persiapan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran kita itu, perangkat pembelajaran kita itu bisa diterapkan atau tidak. Sehingga pembelajaran sebagai sebuah proses dimaknai sebagai rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa itu belajar. Meliputi apa? Ya, meliputi persiapan mengajar, pelaksanaan atau penjelasan, atau kita evaluasi kepada anak-anak. Intinya adalah pembelajaran sebagai sebuah proses itu dari mulai salam pembuka sampai nanti salam penutup lagi. Gitu. Ada kalanya kita menggunakan topeng ceria, selamat pagi anak-anak. Ada kalanya kita menggunakan topeng tegas, ayo siapa yang tidak mengerjakan PR. Nah, topeng tegas. Ada kalanya kita memakai topeng yang berwibawa, selamat pagi anak-anak, coba dengarkan bapak, coba dengarkan ibu, bapak akan bercerita. Nah, ada kalanya menggunakan topeng yang sedih misalnya, ada kalanya menggunakan topeng yang semangat meskipun kita ngajar di siang hari gitu kan. Itu fungsi pembelajaran sebagai sebuah proses. Jadi ketika tuntas memahami pembelajaran sebagai sebuah proses dan paham makna dari pembelajaran sebagai sebuah proses, maka kita di dalam kelas itu tidak mungkin lagi kita akan semena-mena kepada anak-anak. Kita juga sudah tidak mungkin lagi menganggap enteng anak-anak, tetapi kita akan kelola pembelajaran itu dengan baik. Kenapa? Karena pembelajaran sebagai sebuah proses, saya ulangi, rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa itu belajar. Ya, dari mulai salam awal sampai salam akhir. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Demikian kan fungsi pembelajaran sebagai sebuah sistem dan pembelajaran sebagai sebuah proses. Saya ulangi, pembelajaran sebagai sebuah sistem itu terjadi sebelum kita masuk di dalam kelas. Artinya kalau hari ini Bapak dan Ibu ngajar, maka minimal tadi malam harus sudah belajar terlebih dahulu. Minimal tadi malam Bapak Ibu sudah siapkan perangkat pembelajarannya dan tertulis. Kenapa tertulis? Karena biar tidak repot pada saat akreditasi. Dan fungsi pembelajaran kedua adalah pembelajaran sebagai sebuah proses. Maka pembelajaran sebagai sebuah proses itu terjadi pada saat kita sudah masuk di dalam kelas. Apa yang kita kerjakan dari menit 1 sampai menit terakhir, itulah yang menentukan proses kita baik atau tidak. Kemampuan kita memahami karakter anak-anak itu juga bagian dari pemahaman kita terhadap pembelajaran sebagai sebuah proses. Nah, begitu Bapak dan Ibu, cukup untuk sesi ke-7 kali ini. Kita akan bertemu kembali, kita akan sambung di sesi yang ke-8. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.